Setengah jam kemudian, Shen Yuan dan Chen Na berada di sebuah restoran. Chen Na berkomentar bahwa tempat itu sedikit mahal dan bertanya apakah Shen Yuan sering ke sana. Shen Yuan menjawab bahwa tidak juga, tapi hari itu adalah hari spesial untuk merayakan keberhasilan mereka. Shen Yuan membatin bahwa ia tahu Chen Na mungkin susah diraih, tapi ia percaya ia akan mendapatkannya. Ia lalu mengundang Chen Na untuk duduk di sampingnya. Chen Na tampak ragu. Sambil menarik Chen Na ke sisinya, Shen Yuan berkata untuk mendekat saja. Ia membatin bahwa ia telah menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli kafe dan harus memberi gaji 12.000 yuan setiap bulan, jadi sudah waktunya untuk mengumpulkan bunga. Dengan pipi memerah, Chen Na membatin, bukan cinta namanya kalau tidak ada alasannya. Ia bertanya-tanya apakah Shen Yuan hanya ingin menghasilkan uang dari kafe. Lin Yuchang sendiri bilang kalau itu sudah cukup untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ia membatin bahwa ia hanya bisa memberi ini untuk Shen Yuan. Chen Na mengingatkan Shen Yuan bahwa pelayan akan masuk. Shen Yuan membalas dengan santai bahwa makanannya tidak disajikan secepat itu. Chen Na menahan erangannya, memohon agar Shen Yuan tidak melakukannya. 10 menit kemudian, ada ketukan di pintu, dan seseorang mengatakan bahwa makanan sudah siap. Chen Na segera melepaskan diri dari pelukan Shen Yuan dan memintanya untuk sudahlah. Shen Yuan dengan santai mempersilakan pelayan masuk. Setelah makanan disajikan, Shen Yuan menawarkan Chen Na untuk mencoba hidangan khas mereka. Saat makan, Chen Na membatin bahwa Shen Yuan sebenarnya cukup tampan, sayang saja penampilannya kurang. Ia yakin pasti ada wanita cantik di sekitar Shen Yuan. Namun, ia bertanya-tanya mengapa ia memikirkan hal itu kalau ia sudah terikat dengannya. 40 menit kemudian, pelayan datang dengan total tagihan 2.652 yuan. Shen Yuan membatin bahwa walaupun harga makanannya 2.652 yuan, sistemnya menawarkan cashback 3 kali lipat, yang berarti ia mendapatkan keuntungan bersih 5.304 yuan. Di sisi lain, Chen Na membatin bahwa satu kali makan setara dengan komisi penjualan mobil. Orang kaya muda sekali menghabiskan 2.000 yuan, sedangkan ia telah menghabiskan 20 tahun umurnya. Saat mereka pulang, Chen Na mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke kafe, mengecek keadaan Xiao Qiu, dan bersiap untuk bekerja di sana besok. Shen Yuan menolak dengan lembut, menjelaskan bahwa sekarang sudah pukul 7:30, dan Xiao Qiu selesai bekerja pukul 9. Ia tidak ingin membuat orang lain pulang lebih lama, yang bisa membuatnya dibenci. Ia mengajak Chen Na pulang untuk mengisi ulang semangat untuk besok. Chen Na setuju, mengucapkan terima kasih karena Shen Yuan sudah mengantarnya pulang. Shen Yuan hanya tersenyum. Saat sampai di depan apartemennya, Chen Na mengucapkan selamat tinggal, mengatakan ia akan memberikan laporan kerja setelah bekerja besok. Shen Yuan menahannya, mengatakan ia sedikit haus dan bertanya apakah ia boleh mampir untuk minum sebentar. Chen Na tampak ragu. Ia membatin bahwa hal itu kurang memungkinkan, dan bertanya-tanya apakah progres ini terlalu cepat, padahal di restoran tadi Shen Yuan sudah melewati batasnya. Shen Yuan kemudian bertanya apakah ada orang lain di rumahnya. Chen Na terkejut, ia berkata ia sudah putus dengan Xie Haiji, dan heran mengapa Shen Yuan menanyakan hal itu hanya untuk minta minum. Ia bertanya apakah Shen Yuan cuma mau minum lalu pulang. Shen Yuan menjawab bahwa ia hanya ingin minum dan pulang, tapi kalau Chen Na mau ia menginap, itu tidak masalah juga. Chen Na cemberut, tidak bisa berkata-kata. Begitu masuk rumah, Shen Yuan langsung memeluk Chen Na dari belakang, membuatnya terkejut. Chen Na bertanya apakah Shen Yuan bukan hanya ingin minum. Shen Yuan membalas bahwa ia memang ingin minum, tapi bukan air minum yang biasa. Shen Yuan mencium Chen Na, yang dibalas dengan gumaman tertahan dari Chen Na. Sementara itu, di bawah apartemen Chen Na, Xie Haiji datang. Ia membatin bahwa Nana keluar dari pekerjaan pasti karena dirinya. Ia harus minta maaf, dan meskipun mereka hanya berteman, ia harus mendapatkan Nana kembali. Ia melihat lampu rumah Chen Na mati dan mengira dia tidak ada di rumah. Ia memutuskan untuk menaruh bunga mawar di bawah pintunya, tidak mau perjuangannya sirna begitu saja. Ia yakin Chen Na pasti tahu yang mengirim bunga itu adalah dirinya. Tiba-tiba, Xie Haiji mendengar suara-suara dari atas. Ia membatin, ini suara Nana. Ia merasa marah dan menganggap Chen Na pembohong, karena ia bilang tidak ada hubungan dengan Zheng Xianyong. Dengan marah, Xie Haiji mulai menggedor-gedor pintu apartemen Chen Na dan berteriak memanggil Zheng Xianyong. Di dalam, Shen Yuan membatin bahwa suara itu terdengar seperti Xie Haiji. Ia heran mengapa Xie Haiji datang ke sana, padahal ia sudah putus dengan Chen Na. Chen Na sendiri bertanya apakah ada suara ketukan di luar. Ia kemudian mencoba meyakinkan diri bahwa itu paling dari kamar sebelah. Shen Yuan, sambil mengangkat Chen Na, mengajak untuk terus main. Chen Na memohon agar Shen Yuan tidak kasar karena ia belum siap. Shen Yuan menjawab bahwa ia akan melakukannya dengan lembut.
Di luar, Xie Haiji membatin bahwa sepertinya Nana sudah punya orang lain, dan ia tidak punya kesempatan lagi. Ia terduduk di depan pintu sambil menangis, mengucapkan semoga mereka langgeng. 1 jam kemudian, Chen Na berbicara dengan napas terengah-engah. Ia mengatakan hal semacam ini enak tapi sedikit melelahkan. Ia terkejut melihat Shen Yuan hanya tiduran. Shen Yuan menjelaskan bahwa ia tiduran saja agar tidak kecapean. Shen Yuan membatin bahwa dengan kemampuan dari sistem, energinya tidak habis sama sekali. Ia juga terkejut kalau Chen Na yang terlihat ekstrovert, ternyata sangat konservatif, dan itu membuatnya makin suka. Pagi harinya, Shen Yuan terbangun karena mencium bau yang enak. Ia membatin bahwa Chen Na sepertinya memasak mie goreng, bakpao, dan telur goreng. Melihat Chen Na yang sedang memasak, Shen Yuan merasa bahwa Chen Na sangat perhatian dan berbeda sekali dengan Hui Hui. Ia merasa perasaan seperti ini hanya ada di rumah saja. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi baru, mengatakan bahwa properti yang indah membuat hubungan semakin harmonis. Sistem memberinya tugas berbatas waktu 24 jam, membelikan Chen Na properti seluas setidaknya 100 meter persegi. Sebagai hadiah, ia akan mendapatkan cashback ganda dan sebuah divine property, di mana hadiah pertama bisa ditumpuk dengan poin dari tiap orang. Shen Yuan merasa sangat gembira, membatin bahwa ia baru memikirkan hal itu dan sistem langsung memberinya tugas. Ia harus membelikan apartemen mewah, yang bisa menjadi tempat untuk pesta kolam renang. Ia berpikir bahwa ia harus mencari wanita berkualitas lagi agar bisa mendapatkan hadiah seperti ini. Chen Na, yang sedang memasak, menyapa Shen Yuan, memberitahu bahwa sarapannya masih dimasak. Shen Yuan yang berdiri di pintu dapur membatin, ia penasaran kalau poin Chen Na naik jadi 90, ia akan mendapatkan apa. Ia kemudian bertanya apakah hanya itu yang bisa ia makan. Chen Na terkejut saat Shen Yuan memeluknya dari belakang. Ia bertanya apakah kejadian semalam belum cukup. Shen Yuan menjawab bahwa ia bisa makan nanti saja. Shen Yuan bertanya apakah Chen Na tidak ada aktivitas pagi itu, dan ingin mengajaknya pergi membeli apartemen. Chen Na tampak terkejut. Chen Na dalam hati bertanya-tanya, Shen Yuan sudah menghabiskan 300.000 yuan untuk kafe, dan sekarang mau membelikan rumah untuknya. Xingchen memang bukan kota tingkat 1, tapi harga rumah di sana pasti lebih dari 1 juta. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia berikan kepada Shen Yuan, jadi ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang Shen Yuan inginkan. Apakah karena ia sudah membuat Shen Yuan bahagia semalam? Shen Yuan melihatnya diam dan bertanya apakah Chen Na tidak mau. Chen Na menjawab bahwa bukan tidak mau, tapi itu terlalu tiba-tiba dan mahal. Ia berkata uang Shen Yuan tidak mungkin cuma tumbuh di pohon. Shen Yuan membatin bahwa uangnya memang tumbuh di pohon. Uang di rekeningnya yang bisa digunakan untuk membeli rumah lebih dari 3,5 juta. Kalau ia menghabiskan semuanya, bonus sistem akan menumpuk sampai 5 kali lipat, jadi uangnya pasti langsung melebihi 17 juta. Ia meyakinkan Chen Na agar tidak khawatir soal uangnya. Ia bertanya apakah ada yang salah kalau ia membelikan rumah untuk kekasihnya. Ia ingin memanjakan kekasihnya dan meminta Chen Na untuk memilih rumah dengan luas 120 meter persegi. Chen Na membalas dengan terharu. Sambil menyeka air mata Chen Na, Shen Yuan menjelaskan bahwa mereka tadi malam terlalu berisik dan ruangan di sana tidak kedap suara. Tetangga di sebelah pasti mendengar suara mereka, jadi mereka tidak bisa tinggal di sana lagi. Chen Na menyalahkan Shen Yuan atas semua itu. Shen Yuan mengakui kesalahannya, tapi ia juga menambahkan bahwa teriakan Chen Na terlalu keras. Chen Na hanya bisa kesal. Chen Na kemudian mengusulkan untuk melihat-lihat rumah setelah ia bertemu dengan teman-temannya di kafe. Ia sudah berjanji dengan mereka jam 10.30. Shen Yuan menjelaskan bahwa membeli rumah itu tidak seperti membeli bahan makanan. Seseorang harus memilih yang cocok dan mengurus dokumennya, dan itu tidak bisa selesai di siang hari. Shen Yuan menyarankan mereka harus menyisihkan lebih banyak waktu. Chen Na mengangguk setuju dan berkata akan mengabari teman-temannya dulu. Di dalam mobil, teman Chen Na, Qian, menerima pesan dari Chen Na. Chen Na mengatakan ia tidak bisa datang karena ada urusan mendadak dan mengusulkan untuk bertemu nanti malam saja. Qian membalas bahwa ia dan Menglu sudah hampir sampai. Qian memberitahu Menglu, yang sedang menyetir, bahwa Nana tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Menglu bertanya alasannya. Qian berspekulasi mungkin dana untuk kafe tidak jadi, atau Nana hanya menggertak. Ia berpendapat tidak ada pria yang sebodoh itu sampai menghabiskan 300.000 yuan untuk Nana. Menglu, yang menyetir, membantah, mengatakan Nana bukan orang yang suka pamer. Ia menyuruh Qian untuk menanyakan alasannya. Menglu membatin bahwa ia sudah lama tidak bertemu dengan pria muda, tampan, dan kaya, dan ia tidak bisa percaya Nana bisa tidur dengan pria semacam itu. Ia merasa harus menemui pria itu.
Qian setuju. Qian kemudian terkejut dan memberitahu Meng Lu, gila. Katanya dia mau dibelikan rumah. Meng Lu semakin terkejut. Ia membatin, ini bukan tas atau kosmetik, tapi rumah. Ia menghitung-hitung, harga rumah dengan luas 60 meter persegi saja sudah 500.000 sampai 600.000. Ditambah dengan ongkos kafe, berarti pria yang belum dia kenal selama sebulan itu setidaknya sudah menghabiskan 800.000 sampai 900.000. Meng Lu merasa ia harus menemui pria itu. Ia membatin lagi, meskipun pria itu kekasih Nana, ia pasti punya wanita simpanan lain, dan ia merasa lebih jago dalam menggoda pria daripada Nana. Meng Lu meminta Qian untuk menanyakan perumahan mana yang akan mereka datangi. Ia menyuruh Qian mengatakan bahwa mereka akan ikut dan membantu. Ia menambahkan bahwa mereka tidak punya urusan lain hari itu, dan semakin banyak yang membantunya, semakin baik. Ia membatin kepada Nana, Nana, maafkan aku, tapi mendapatkan diskon dari rubah betina itu tidak lebih baik daripada menghemat uang bersama saudaramu sendiri. Qian setuju. 40 menit kemudian, mereka tiba di Songhu Real Estate. Meng Lu membatin, gila, ia tahu rumah paling kecil di sini saja harganya sudah sampai 1 juta dan biasa dibeli untuk wanita simpanan. Ia bertanya-tanya kapan uang sebanyak itu bisa jatuh di pangkuannya. Qian melambaikan tangan kepada Chen Na, mengatakan sudah lama tidak bertemu. Chen Na membalas, ia juga merindukan mereka. Qian kemudian bertanya siapa pria tampan di samping Chen Na dan meminta untuk diperkenalkan. Chen Na memperkenalkan teman-teman baiknya, Liu Meng Lu, seorang coach kebugaran, dan Hou Qian, sales representatif untuk Farala. Ia lalu memperkenalkan Shen Yuan kepada mereka. Meng Lu menyapa Shen Yuan, berkomentar bahwa badannya agak kurus dan menawarkan untuk melatihnya di gym mereka. Di dalam hati, Meng Lu tidak habis pikir, ternyata sugar daddy Nana masih 25 tahun, muda, kaya, dan tampan. Ia merasa kesal. Shen Yuan menolak tawaran itu dengan santai, beralasan bahwa ia tidak bisa fokus jika datang ke gym Meng Lu. Meng Lu membatin, karena Chen Na tidak marah saat ia menggodanya, berarti mereka tidak pacaran. Ia kemudian melihat memar di lutut Chen Na dan membatin bahwa itu pasti bukti mereka habis main tadi malam. Ia menyimpulkan Chen Na pasti puas, makanya ia akan dibelikan rumah. Qian juga mencoba mendekat, menyapa Shen Yuan dan menawarkan untuk datang ke Farala jika ia ingin ganti mobil. Shen Yuan menjawab bahwa ia akan ke sana jika punya rencana untuk ganti mobil. Shen Yuan membatin bahwa mereka baru bertemu selama 5 menit, tapi mereka berdua sudah tertarik padanya. Ia mempertanyakan apakah Chen Na yakin mereka adalah teman baiknya. Ia menambahkan bahwa situasi ini sangat membantunya karena setiap wanita dengan rating kasih sayang di atas 60 sudah seperti pohon uang baginya. Shen Yuan, Chen Na, Meng Lu, dan Qian mulai memasuki Songhu Real Estate. Seorang pria berumur yang melihat mereka membatin, membeli rumah sambil didampingi 3 wanita cantik. Kau mau pamer ke siapa, sih? Seorang sales wanita dari Songhu Real Estate menyapa mereka. Ia memberitahu bahwa yang tersedia adalah bangunan 3 dan 9, harganya sekitar 15.000 per meter persegi. Ia menawarkan untuk melihat model tata ruangnya terlebih dahulu. Shen Yuan menolak, mengatakan ia punya budget 3 juta. Ia meminta rekomendasi unit yang sesuai dengan budgetnya. Sales wanita itu setuju dan meminta mereka masuk ke ruang konsultasi. Meng Lu membatin, astaga, Shen Yuan ini sekaya apa, sih? Ia terkejut melihat Shen Yuan dengan santainya menghabiskan uang 3 juta seperti itu. Ia bertekad harus mendapatkan pria yang rela menghabiskan uang sebanyak ini. Sales wanita itu merekomendasikan unit seluas 165 meter persegi yang menghadap ke utara dan selatan, dengan harga setelah diskon 2.984.000. Chen Na menganggap itu terlalu mahal. Shen Yuan menenangkannya, mengatakan tidak apa-apa dan tidak perlu khawatir soal uang. Ia berpendapat rumah yang besar lebih nyaman untuk ditinggali. Meng Lu dan Qian dalam hati terkejut, padahal Nana sudah menyuruhnya untuk menghemat uang, tapi dia bersikeras memberikan rumah terbaik. Mereka merasa pria semacam itu mustahil untuk ditemukan. Shen Yuan membatin bahwa ia harus menawar, kalau tidak orang-orang akan menganggapnya bodoh, dan itu bisa menjadi masalah besar. Ia juga meminta bonus. Sales wanita itu menawarkan diskon lebih besar jika mereka membeli hari itu juga. Shen Yuan menolak diskon itu, ia meminta 2 tempat parkir sebagai gantinya. Meng Lu membatin sambil menatap Shen Yuan, pria ini, aku harus mendapatkannya. Shen Yuan yang melihat Meng Lu bertanya-tanya apa yang Meng Lu rencanakan. Ia membatin bahwa wanita itu benar-benar luar biasa, dan kalau ia bisa bersamanya, keseruannya pasti tidak main-main. Namun, ia segera menepis pikiran itu, ia harus fokus untuk mendapatkan rumah ini. Setengah jam kemudian, di Songhu Real Estate, sales wanita mengumumkan bahwa setelah semua diskon dihitung, total harga rumah adalah 2,98 juta.
Ia menyerahkan kontrak dan meminta Shen Yuan untuk menandatanganinya. Shen Yuan setuju dan menandatangani kontrak. Meng Lu dan Qian Qian terkejut. Meng Lu membatin bahwa Shen Yuan dengan santai membeli rumah mewah seharga 3 juta untuk Chen Na, dan bahkan menggunakan nama Chen Na di kontraknya. Ia merasa iri dan bertanya-tanya kapan keberuntungan seperti itu akan jatuh padanya. Notifikasi pesan ponsel Shen Yuan berbunyi, menampilkan deposit sebesar 14,9 juta yuan, membuat saldo totalnya menjadi 15,33 juta yuan. Shen Yuan membatin, ada lebih dari 15 juta di rekeningku sekarang. Ia merasa sistemnya luar biasa, karena bahkan di puncak kejayaan ayahnya, tabungannya tidak pernah mencapai jumlah ini. Ia menyadari jika bukan karena Nana yang memicu misi ini, ia tidak akan tiba-tiba menjadi multijutawan. Ia menyimpulkan bahwa mengembangkan lebih banyak NPC perempuan adalah cara yang tepat. Sistem memberikan notifikasi bahwa hadiah misi kedua akan segera diberikan. Sistem memberi selamat kepada Shen Yuan dan mengumumkan bahwa ia telah menerima villa Danau Bambu Kota Hijau, dan ia bisa mengambilnya di kantor penjualan besok pukul 9 pagi. Shen Yuan terkejut, anjir, villa mewah. Ia membatin bahwa ini adalah satu mansion dari 10 super top di Star City, dan itu gila. Sales wanita itu membatin bahwa pasar properti sedang tidak bagus, namun Shen Yuan bisa membayar penuh untuk membeli rumah untuk Nona Chen, padahal mereka bahkan belum menikah, atau mungkin bukan pasangan. Ia berharap bisa mendapatkan seseorang seperti itu. Ia lalu berbicara kepada Shen Yuan, mengatakan bahwa kontrak sudah ditandatangani dan ia akan mengurus dokumen lainnya bersama Chen Na. Ia menawarkan untuk Shen Yuan menambahkan dirinya di WeChat, agar ia bisa dihubungi jika ada kebutuhan di masa mendatang. Shen Yuan setuju dan mengulurkan ponselnya untuk dipindai. Meng Lu yang melihat itu membatin, dari mana rubah kecil ini berasal. Ia merasa sales wanita itu berani-beraninya merebut kuenya. Ia bangkit dari tempat duduknya dan memberitahu Shen Yuan bahwa ia juga berencana membeli apartemen kecil segera dan akan membutuhkan bimbingannya. Sambil memindai kode WeChat Shen Yuan, ia menambahkan, jika Shen Yuan membutuhkan bantuan kesehatan, ia bisa datang padanya kapan saja. Shen Yuan menjawab bahwa itu tidak masalah. Sambil mengelus kepala Chen Na, Shen Yuan memberitahu bahwa ia ada urusan lain sore itu, jadi ia tidak akan bergabung dengan mereka. Ia akan meninggalkan mereka bertiga untuk reuni mereka, dan menyerahkan kepada mereka untuk pergi makan atau ke kafe. Chen Na mengangguk setuju. Meng Lu membatin, dia pergi begitu saja, bahkan tidak tinggal untuk makan. Ia merasa itu tidak masuk akal, setelah semua yang ia tawarkan. Chen Na mengajak Meng Lu dan Qian Qian untuk mencari tempat makan, lalu ke kafe setelahnya. Qian Qian mengatakan mereka pasti akan meminta Chen Na untuk menjelaskan semuanya hari itu, dan ia dan Meng Lu sangat iri karena Chen Na sekarang bernilai 3 juta. Meng Lu setuju. Setengah jam kemudian, kembali ke sekolah. Di kantin, Shen Yuan melihat Guru Li makan sendirian. Guru Li sedang menelepon, mengatakan ia mengerti dan akan menyiapkan bahan-bahan dengan cepat. Laporannya akan selesai besok. Ia menambahkan bahwa ia sudah menyelidiki dan saat ini, Universitas Sains dan Teknologi, Universitas Pertanian, dan bahkan sekolah bisnis semua memiliki basis kewirausahaan semacam ini. Ia kemudian menolak ajakan pertemuan besok malam. Ia meminta maaf kepada Sekretaris Lu karena ada hal lain yang harus ia lakukan saat itu. Ia mengakhiri panggilan. Shen Yuan bertanya apa yang sedang terjadi. Guru Li menjelaskan bahwa sekolah mereka sedang membangun basis kewirausahaan universitas, dan ia adalah bagian dari tim yang baru saja membahasnya. Shen Yuan bertanya tentang basis kewirausahaan itu. Guru Li menjelaskan bahwa sekolah berencana mendukung siswa dengan ide kewirausahaan dengan menyediakan pendanaan, tempat, dan bimbingan bisnis. Namun, mereka menghadapi kesulitan karena dana tidak cukup, jadi mereka harus berkolaborasi dengan perusahaan eksternal. Shen Yuan bertanya kondisi apa yang bisa sekolah tawarkan. Guru Li menjawab bahwa satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah penyediaan bakat. Mereka akan menandatangani kontrak dengan perusahaan dan mengirimkan lulusan berkualitas tinggi kepada mereka secara teratur. Shen Yuan menganggap itu nilai jual yang lemah, karena lulusan mereka tidak bisa bersaing dengan lulusan dari universitas tingkat atas. Guru Li setuju, mengatakan jika perusahaan tidak mendapat apa yang mereka inginkan, ya mereka tidak akan berinvestasi. Guru Li merasa frustrasi. Ia membatin bahwa ia hanyalah seorang dosen universitas, dan sekarang Sekretaris Lu ingin ia minum dengan para eksekutif bisnis untuk mendapatkan pendanaan. Memikirkannya saja sudah membuatnya tidak nyaman. Shen Yuan melihat betapa khawatirnya Guru Li. Ia membatin, meskipun ia memiliki 10 juta dana investasi, ia tetap perlu mempertimbangkan profitabilitas. Ia menghitung-hitung, agar proyek semacam ini menghasilkan uang, tingkat keberhasilan siswa perlu mencapai 33%, sementara sekolah mereka mungkin bahkan tidak mencapai 20%. Shen Yuan memulai pembicaraan dengan berkata bahwa ia sebenarnya adalah seorang bos investor.
Guru Li mengira Shen Yuan tertarik untuk memulai bisnis dan bertanya apakah ia tertarik. Shen Yuan menjawab bahwa ia sedikit tertarik, tapi tidak sampai seperti itu. Guru Li mengatakan memiliki pemikiran itu bagus, tetapi karena proyeknya belum dimulai, ini akan sulit. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul. Sistem memberitahu bahwa kehidupan yang sempurna juga membutuhkan prestise dan memberikan misi baru, dapatkan prestise dengan berinvestasi dalam proyek kampus. Hadiahnya adalah kesempatan lotre setiap 500 poin prestise, yang dihitung dari kekaguman publik di antara guru dan mahasiswa. Shen Yuan membatin bahwa ini gila, bahkan bisa memicu misi. Ia memutuskan, baiklah, terserah. Dana investasi diberikan oleh sistem, jadi ia tidak perlu khawatir tentang profitabilitas dan hanya perlu mendapatkan prestise. Ia menyadari basis kewirausahaan ini sempurna untuknya, dan ia juga akan membantu Guru Li menyelesaikan masalah yang mendesak. Ia membatin, ia adalah investor, jadi ia yang memutuskan siapa yang mendapatkan pendanaan dan berapa banyak. Ini sempurna untuk berinvestasi pada gadis-gadis senior dan junior cantik yang membuka bisnis. Ia akan mendapatkan prestise dan meningkatkan kesukaan dengan mereka pada saat yang sama. Ia bisa menghitung keuntungannya sampai jari-jarinya kram. Shen Yuan bertanya kepada Guru Li, jika seseorang atau perusahaan ingin berinvestasi, siapa yang mengevaluasi siswa yang menerima investasi, investor atau sekolah? Ia membatin bahwa ia perlu mengonfirmasi ini dulu, karena ia tidak ingin menginvestasikan uangnya hanya untuk sekolah yang mengendalikan semuanya. Guru Li menjelaskan, secara teori, sekolah seharusnya melakukan evaluasi, tetapi mengingat situasi saat ini di mana mereka tidak bisa menarik investor, ada banyak ruang untuk negosiasi. Ia bertanya mengapa Shen Yuan tiba-tiba bertanya tentang hal ini. Shen Yuan menyatakan bahwa ia ingin berinvestasi, tetapi ia punya satu syarat, yaitu ia sendiri yang akan mengevaluasi siswa. Guru Li terkejut, meminta Shen Yuan berhenti bercanda. Ia mengingatkan Shen Yuan bahwa keluarganya bangkrut dan ia bahkan mengajukan bantuan keuangan. Shen Yuan mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan saldo rekening banknya, meminta Guru Li menghitung angka nolnya. Ia membatin bahwa ia tidak perlu lagi merendah, malah sebaliknya, ia perlu setinggi mungkin, karena itu satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak prestise. Guru Li menghitung, 1, 2, 3, 9 digit. 15 juta lebih. Ia sangat terkejut, dan bertanya bagaimana Shen Yuan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Shen Yuan menjelaskan bahwa dulu ketika bisnis keluarganya sedang berjaya, ia juga melakukan perdagangan koin BT dan valuta asing, dan itu semua adalah uang yang ia hasilkan sendiri. Guru Li tidak bisa percaya, ini tidak mungkin. Mahasiswaku adalah seorang multi-jutawan. Shen Yuan memulai percakapan, Bu Guru, kenapa kamu tidak? Guru Li bertanya, apa? Shen Yuan melanjutkan, jadian denganku. Ia menambahkan bahwa mereka bisa keliling dunia bersama, dan ia akan membuat Guru Li hidup dalam kemewahan. Guru Li merasa Shen Yuan berbicara omong kosong. Ia mengalihkan pembicaraan, bertanya apakah Shen Yuan yakin ingin berinvestasi dalam proyek ini. Ia mengingatkan Shen Yuan bahwa basis kewirausahaan universitas jarang menghasilkan keuntungan dan menyarankan Shen Yuan memikirkannya baik-baik, karena itu bukan jumlah uang yang kecil. Shen Yuan menjawab bahwa ia sudah memikirkannya dan tidak apa-apa. Tujuan utamanya adalah untuk berkontribusi pada pengembangan alma maternya. Guru Li membatin bahwa Shen Yuan serius. Ia bertanya-tanya, mungkinkah saat Shen Yuan mengajaknya jadian, ia juga serius tentang hal itu. Guru Li membatin pada dirinya sendiri, Li Xiao, dia muridmu, apa yang sedang kamu pikirkan? Guru Li bergegas pergi, mengatakan ia akan berbicara dengan sekretaris Lu tentang ini nanti. Ia meminta Shen Yuan untuk makan dengan santai dan mengatakan mereka akan mengobrol lagi nanti. Shen Yuan memanggilnya, meminta Guru Li setidaknya mempertimbangkan tawaran kehidupan mewahnya. Pada jam 4 sore, Shen Yuan menerima pesan dari Chen Na. Chen Na mengiriminya foto secangkir kopi buatannya dengan bentuk hati di atasnya, mengatakan ia membuat kopi itu sendiri dan memintanya untuk datang mencoba saat ada waktu luang. Shen Yuan membalas bahwa ia sudah bisa menebak kopi itu tidak sesuai standar dan akan datang untuk melatih Chen Na dengan benar. Di dalam hatinya, ia membatin bahwa kopi itu mungkin tidak enak, tetapi pakaian yang dipakai Chen Na saat itu sangat menggoda. Di sisi lain kampus, teman sekelas Shen Yuan dari kelas perdagangan internasional, Chong Xiaoyi, sedang bersama teman-temannya. Yuping berkata bahwa Shen Yuan bukan lagi ahli waris generasi kedua yang kaya, melainkan sudah menjadi orang miskin, dan ia bertanya mengapa Xiaoyi masih memikirkannya setiap hari. Ia berspekulasi bahwa Shen Yuan mungkin harus bekerja paruh waktu hanya untuk menabung uang kuliah. Kiki membantah perkataan itu, dan bertanya mengapa Yuping dan Xiaoyi malah mengobrol dan berkencan dengan Huang Haibao dari asrama Shen Yuan. Yuping kesal dan meminta agar tidak menyebut-nyebut nama itu. Ia mengatakan bahwa ia sudah menolaknya berkali-kali, tapi Huang Haibao tidak mau menyerah.
Ia menambahkan, jika Huang Haibao mentraktir mereka makan malam, mereka berdua sebaiknya ikut. Yuping mengeluh, bahkan dengan Huang Haibao, setidaknya mereka mendapat makanan gratis. Ia mengingatkan Xiaoyi bahwa jika ia tetap dengan Shen Yuan, ia hanya akan membayar semuanya sendiri. Ia menyarankan Xiaoyi untuk memikirkan ini baik-baik. Tiba-tiba, Kiki menyuruh mereka diam dan menunjuk ke arah Shen Yuan yang sedang berjalan mendekati mereka. Yuping menunjuk Shen Yuan dengan nada merendahkan. Ia mengatakan bahwa Shen Yuan mungkin benar-benar pergi ke pekerjaan paruh waktu, karena baru jam 3 sore, waktu yang tepat untuk persiapan restoran. Kiki tertawa dan mengusulkan untuk mengecek tempat Shen Yuan bekerja. Ia menawarkan diri untuk bertanya jika yang lain terlalu malu. Xiaoyi merasa itu tidak pantas, karena mereka semua teman sekelas dan tidak perlu bersikap seperti itu. Yuping mengabaikan Xiaoyi dan menyapa Shen Yuan dengan nada merendahkan. Ia bertanya apakah Shen Yuan sibuk dengan pekerjaan paruh waktu dan menanyakan di toko mana ia bekerja, karena mereka akan datang untuk mendukungnya. Shen Yuan membatin, pertanyaan macam apa itu? Ia merasa apa ia terlihat seperti membutuhkan pekerjaan paruh waktu. Ia berpikir, karena Huang Haibao sedang mengejar teman-temannya, ia tidak akan repot-repot berdebat. Ia memutuskan untuk mengerjai mereka sedikit. Shen Yuan menjawab bahwa ia memang bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Ia mengajak mereka ikut, dan ia akan membuatkan kopi untuk mereka. Beberapa saat kemudian, Shen Yuan, Xiaoyi, dan kedua temannya tiba di kafe. Di sana terlihat ada Chen Na dan Meng Lu. Xiaoyi membatin bahwa kedua gadis itu sangat cantik dan elegan. Yuping terkejut melihat gadis dengan rambut pirang abu-abu, rok pendek, dan kaki panjang yang luar biasa, dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia, karena ia terlihat seperti keluar dari manga. Kiki juga berkomentar bahwa tubuhnya gila, dengan dada besar, pinggang kecil, dan pinggul menonjol. Ia bertanya-tanya apakah sosok seperti itu benar-benar ada di kehidupan nyata. Chen Na dan Meng Lu menyambut Shen Yuan. Chen Na menyapanya dengan ceria, sementara Meng Lu berkomentar dengan nada menggoda, bahwa Shen Yuan bilang ada urusan sore itu, dan ternyata, urusan, hanya berarti menonton dengan 3 teman sekelas perempuan.